Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hamua kadongan, adorakso tapuka parmingguota, tapahibul marohata, lau marsomba tutuhata, jolo martangi yang mahita di bagasan rohata be. Marede mahita sian buku ede nomor 564 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Para si rohado Jehovah debata, para si rohado Jehovah debata, para si rohado Jehovah debata, para si rohana nang Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Say tangihon masuaraku ale Jehovah, molo jow-jow wow. Didok rohaku homandok, lului hamu mabohiku, atong bohima na hulului ale Jehovah. Say unang matabunihon bohim maradopon au, Jehovah do panondangi diau dohot hatu auku, tung midai sema mabiar au, Jehovah do partano batoan nit ngoluku, tung midai sema au binat biahaton. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami na dibanua gijangi. Usehon matondim na badiai, dohot hapistaran nasian hoi, tu saluhut huriam, asalam rarat, jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion. Lehon mahiras ni rohadi na posom, majamitahon hatam, asalam pita jalalam gadda huria na badiai. Patok tong ma huhut rohanami manguloy ho sahat ro di ujung ni bagasan haporsyaon nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 714 ayat sada.
Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima sian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon, on ma didok disi. Patik palimahon, ikon pasangapommu donatorasmu asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam di ho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, lau mangulaho na hubar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulaho na hubar tu patik ni. Amen. Marede mahita sian bukuede nomor 688 ayat sada dohot ayat 2. Tuhan jujur domarsa dongaki Allah nasala pambahenaki hata kulakanan marulaki jora Jongjong mahita. Aku liki petu pasore mabaju Tuhani dongaku pe pikiran hatana urang ture jora Tapa serep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala partalup ni roha jalan nabasar doho, say marpangulahi maroham midahami, dibaheni say sesa masude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akka na hinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema baga-baga ni dibata taringo tu hasesan ni dosata. Humopop hita gabe dosa do ibana na sotumanda dosa dibahen dibata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Udul mahita. Marede mahita sian bukuede nomor 610 sia ayat sada.
Tajahama hatani dibata epistel di ari mingguon, ima sian Jakobus 4 ayat 6 sahat rodi ayat 10, tajahama marsikat soren. Alai lam gumodang doa sini roha di lehon, alani i do didok, dialo debata doakan nagijang roha, alai di lehon doa sini roha tu akan naserep mar roha. Atong oleh hamuma debata, alo hamuma si bolisi, dungi mafus maibana sian hamu. Pajonok hamu matu debata, dungi pajonohon nama tu hamu. Paias matangan muna, hamu akapar dosa, jala pabotor marohamuna, hamu akan namar dua roha. Arsakon hamu majamuna, mangangguhi jala tumatangis mahamu, mubama parekelomuna gabe partangison, nang halawas ni roha gabe arsak ni roha. Paserep hamu marohamuna maradop pon Tuhani, dungi patiboon nama hamu. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hatani di bata jala na upeopsa. Amen. Marede mahita sian bukuede nomor 240 ayat 1 dohot ayat 2. Saleleng oditanoon, patigor marohan, maingon-ingon, matutong hidup di debata. Jongjong mahita. Sai songon hau na dengano, ramos barbuedi, bulung na pena ulido, atong sai tirui. Atong tahatidakon ma haporsiaw tay songon nahina tidakon ni dong atas sa haporsiaw di sadok portibion rap madok mahita. Au Hosea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sahatusan, na tumupalangit dohotano. Au Hosea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasalai, ima na tinubuhon si Maria, na gabi-gabian siato di parbadia, adorang sohabuhuan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal uibana di hau na pinarsilang, na tua tuban watoru dumpitanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sohadusasani, di sima ibana pai mamulak sogot tanonon, mangumumi halak na mangulu dohot na mate. Au Hosea di ton di parbadia, jala adok sada huria na badia, huria atau pani halak Kristen akan na badia, dohot di hasesami dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Hudul mahita. Tapasahat ma piliata huhut marede mahita sian bukuede nomor 215 ayat 1 dohot ayat 2. Nama Tuhan Inna Yesus, nama Kristus dinai, ailah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu Eksaudi ini, yaitu dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga 27, saya bacakan untuk kita. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di pesta orang Batak selalu kita mendengar kata-kata berkat atau pasu-pasu. Misalnya dikatakan, "Pinatik hujur di topi ni tapian, manak tu dia pehamu mangalaka, saya disimah dapota persaulian," yang berharap agar kemanapun kita pergi selalu mendapatkan hal-hal yang baik. Atau dikatakan juga, "Bitang narumiris tuobun nasumorop," atau "anak petong riris borupe atong torop." Berkat dengan harapan agar keluarga itu memperoleh keturunan anak laki-laki dan anak perempuan yang banyak. Dari sana terlihat saudaraku, orang Batak itu sangat gemar memberkati sesamanya. Dan agar dia menerima ucapan berkat tadi, orang Batak sangat gemar mengadakan pesta. Supaya di sana mereka menerima berkat, terutama dari hula-hula dan dari orang tuanya. Demikian juga dengan bangsa Israel. Mereka sangat-sangat membutuhkan berkat terutama dari orang tua mereka. Sehingga kita ingat itu Yakub harus membuat akal licik dibantu oleh ibunya agar dia memperoleh berkat utama dari ayahnya Ishak itu. Saudaraku, perikop khotbah di Minggu Eksaudi ini adalah kata-kata berkat yang ditetapkan oleh Allah untuk disampaikan oleh Harun dan anak-anaknya yang berstatus imam kepada bangsa Israel. Tetapi ini sangat berbeda dengan berkat di orang Batak tadi. Karena di berkat orang Batak tadi ada kesan bahwa berkat itu berasal dari hula-hula atau dari orang tua atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tetapi kalau berkat yang ini yang kita dengar tadi tidak begitu. Karena di ayat 27 Tuhan dengan jelas mengatakan, "Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang-orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Ini menandaskan bahwa berkat itu bukanlah dari Harun, bukanlah dari imam. Tetapi berkat satu-satunya itu hanyalah dari Allah. Imam-imam itu hanya menyampaikan saja. Tetapi yang memberkati adalah Allah. Hanya Allah satu-satunya pemberi berkat. Tidak ada yang lain. Kemudian Tuhan mengatakan, "Demikianlah harus mereka meletakkan namaku." Saudaraku, kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam. Bagi orang Israel, nama itu adalah otoritas dan juga tanda kepemilikan. Itu menandaskan bahwa dengan berkat ini maka kita memiliki hubungan khusus, yaitu hubungan perjanjian dengan Allah. Sehingga kita menjadi milik Allah, dan kepemilikan ini lebih jelas kita terima setelah kita percaya dan menerima baptisan kudus di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka disitulah kita disahkan kita sudah menjadi milik Allah dan menjadi anak Allah. Dan berikutnya dalam berkat ini dipergunakan kata engkau.
Itu berarti berkat ini diberikan kepada semua tetapi melalui pribadi. Tuhan memberkati semua secara kolektif dengan memberkati secara individual. Berkat ini juga yang disampaikan oleh para pendeta kepada jemaat ketika selesai ibadah. Dan kiranya saudaraku inilah memotivasi kita. Kiranya berkat ini memotivasi kita agar kita semakin rindu datang mengikuti ibadah. Karena bila kita datang ke ibadah, kita tidak pernah pulang dengan tangan kosong, tetapi kita selalu mendapat berkat dari Tuhan. Tetapi dalam hal ini saya pernah melihat ada hal yang menarik. Begini, sesudah khotbah selesai, ketika mengumpulkan persembahan, saya melihat sering ada anggota jemaat yang pergi keluar dari gedung gereja. Ya, entah ngapainlah di luar sana. Tetapi ketika tiba acara pendeta akan menyampaikan berkat, semua orang yang di luar itu buru-buru masuk ke dalam gereja, ke dalam gedung gereja. Bahkan pernah saya lihat karena tidak muat lagi di gereja, maka mereka hanya memasukkan kepalanya saja melalui pintu, melalui jendela. Kata mereka, supaya kepala mereka itu turut mendapat berkat dari pendeta itu. Itulah saking rindunya mereka untuk mendapatkan berkat ketika mereka datang beribadah. Lalu sekarang saudaraku, berkat apa yang diberikan Tuhan melalui perikop kita hari ini? Sedikitnya ada 6 berkat. Yang pertama dikatakan Tuhan memberkati engkau. Dari bahasa aslinya kalimat ini berarti kiranya Tuhan secara aktif dan terus-menerus memberkati engkau. Artinya berkat itu tidak berhenti, tidak temporer. Bukan hanya ketika kita beribadah, tetapi ini berarti Tuhan terus-menerus memberkati kita. Sehingga bila kita menerima berkat itu di hari Minggu, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati juga di hari-hari berikutnya. Dan banyak hal yang dicakup oleh kalimat ini. Berkat ini bersifat holistik dan integratif. Di sana ada berkat spiritual, psikologi, kebutuhan fisik, relasi sosial, politik, dan sebagainya. Kata berkat di sini juga meliputi keturunan, juga meliputi kekayaan, juga tanah, juga berkat atas kesehatan kita. Dan banyak bentuk berkat ini. Seperti Tuhan memberi kita pengetahuan, memberi kita inovasi, memberi kita kreativitas dan sebagainya. Berkat ini juga menyangkut kesehatan kita, rezeki kita, uang untuk kita gunakan menjalankan kehidupan. Berkat ini juga menyangkut kesuksesan kita di pekerjaan, di pelayanan, di usaha, di studi, dan lain-lain. Bukan hanya itu, berkat ini juga bisa berarti keluputan dari mara bahaya. Juga kesembuhan dari penyakit. Dan berkat ini saudaraku tidak melulu soal materi. Tetapi berkat ini menyangkut juga ketenangan batin. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita memiliki beban yang berat, kita bisa tenang, kita bisa berpengharapan. Walau banyak masalah, kita bisa tetap bersukacita. Itulah sebahagian dari berkat Tuhan yang dimaksud di sini. Yang kedua dikatakan Tuhan melindungi. Digunakan kata hamar. Hamar itu artinya menjaga, memelihara, mengawasi dengan penuh perhatian. Seperti seorang penjaga yang tidak pernah lengah. Yang tidak pernah tertidur untuk melindungi. Ini lebih banyak menyangkut soal keamanan. Seperti dikatakan di Mazmur 121 ayat 7-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan keamanan yang dimaksud di sini menyangkut juga keamanan rohani. Misalnya agar kita tidak putus asa
ketika penderitaan menimpa kita. Tetapi juga menyangkut keamanan fisik, misalnya kita diluputkan dari bahaya, dari maksud orang jahat, dari bencana dan lain-lain. Saudara-saudaraku, kalau dikatakan di sana Tuhan melindungi engkau, itu bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah jatuh sakit. Bukan berarti bahwa kita tidak akan memiliki masalah lagi, tidak menghadapi masalah lagi. Oh tidak. Tetapi ini berarti di segala situasi yang sulit, Tuhan pasti melindungi kita. Bahkan Tuhan akan melindungi kita melalui kegagalan atau melalui kesukaran. Ini pernah terjadi. Satu keluarga terpaksa pulang meninggalkan rumah orang tuanya di tengah malam karena anaknya sakit dan sangat rewel. Sehingga mereka pulang ke rumahnya agak jauh dari rumah orang tuanya itu. Ternyata saudaraku, beberapa jam kemudian pohon besar di dekat rumah orang tuanya itu roboh menimpa rumah itu. Semua orang yang ada di rumah itu mati meninggal. Tetapi keluarga yang tadi selamat karena mereka mengalami kesulitan. Artinya banyak cara Tuhan untuk melindungi kita. Karena itu yang terpenting sekarang adalah serahkan hidupmu ke tangan Tuhan. Berkat yang ketiga, saudaraku, dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dengan berkat yang ketiga ini kita diyakinkan bahwa Tuhan itu sangat suka melihat kita. Tuhan itu berkenan atas kita. Dan kita tahu bila kita suka dengan seseorang, katakanlah kita suka dengan kekasih hati kita, pasti apapun yang dia minta akan kita penuhi, bukan? Perhatian kita juga akan lebih banyak tercurah untuk dia, bukan? Saudaraku, itulah kepastian yang kita terima ketika kita menerima berkat yang ketiga ini, terutama ketika kita kembali dari ibadah, yaitu Tuhan selalu berkenaan atas kita. Tuhan selalu memberi perhatiannya kepada kita. Dan bila Tuhan suka, bila Tuhan berkenan atas kita, maka semua permohonan-permohonan kita melalui doa-doa kita juga akan dikabulkannya. Sehingga berkat-berkatnya akan tercurah atas kita. Lalu berkat yang keempat, dikatakan akan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Kalau di sini digunakan kata hanan. Hanan itu berarti hadiah, anugerah, kasih karunia yang diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Kasih karunia bukanlah upah karena kita sudah melakukan sesuatu. Bukanlah upah karena kita berprestasi. Bukanlah upah karena kita melakukan kebaikan. Tidak. Tetapi karena kita menerima walaupun kita tidak layak. Karena itu saudaraku, Tuhan Allah kita bukan hanya baik kepada kita. Tetapi Tuhan itu mau memperlakukan kita dengan kebaikan walau kita seharusnya tidak layak untuk menerimanya. Dan puncak kasih karunia Allah bagi kita adalah ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau mengorbankan dirinya, yang mau memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Tetapi kemudian bangkit mengalahkan kematian untuk menyediakan keselamatan dan hidup kekal bagi kita. Dan keselamatan itu kita terima sebagai anugerah. Kasih karunia sebagai hadiah, bukan karena perbuatan baik kita. Karena itu saudara-saudaraku, sejatinya setiap kita menerima berkat ini, bagi kita sudah harus ada kepastian keselamatan bahwa bila kita sudah percaya, bila kita sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita
memiliki kepastian keselamatan. Kita pasti selamat, kita pasti masuk surga, bukan karena kita tidak pernah jatuh ke dalam dosa, bukan karena kita sudah layak, bukan karena amal perbuatan kita sudah cukup, bukan, tetapi hanya karena anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kita terima dalam berkat yang keempat itu. Dan sekarang berkat yang kelima dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memang sepintas lalu yang kelima ini sama dengan yang ketiga tadi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Padahal sebenarnya bukan, tidak saudaraku. Ada perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua berkat ini. Kata menyinari di berkat yang ketiga itu hanyalah soal sikap hati, di mana Tuhan berkenan, di mana hati Tuhan suka dengan kita. Tetapi di berkat yang kelima dikatakan menghadapkan, itu adalah tindakan. Seperti misalnya, bila ada orang yang minta tolong di sana, kita bukan hanya sekedar berkenaan, tetapi kita segera bertindak untuk menolong dia. Itulah arti kata menghadapkan, yaitu tindakan Allah. Allah melakukannya. Artinya bukan hanya hati Tuhan yang terarah kepada kita, bukan hanya hati Tuhan yang berkenan bagi kita, tetapi Allah juga selalu menghadapkan wajahnya kepada kita, sehingga kita selalu ada di depan matanya, kita selalu ada di telapak tangannya, dia selalu melihat segala sesuatu keadaan kita, dan setiap saat Allah kita mau membantu, bertindak untuk membantu kita. Dia akan selalu bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini meyakinkan kita saudara, bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita takuti. Tetapi yang harus kita jaga adalah, jangan sempat Tuhan memalingkan. Jangan sempat Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kita karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kalau ini pasti akan membawa kehancuran bagi kita. Kita baca di kitab Ulangan 31 ayat 17 sampai 18, kitab Ulangan 32 ayat 20. Karena itulah kita harus terus-menerus memohon. Seperti permohonan pemazmur di Mazmur 69 ayat 18 mengatakan, janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Bila Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepada kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Dan sekarang yang keenam, berkat yang terakhir, dikatakan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Bila Tuhan sudah menyinari kita dengan wajahnya, bila Tuhan juga sudah menghadapkan wajahnya kepada kita, maka disitulah Tuhan akan memberi kita damai sejahteranya. Itu sama dengan doa pembuka para pendeta sebelum memulai khotbah. Mereka katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Di sana digunakan kata salom sama dengan kata eirene. Kata ini bukan berarti tidak ada masalah, tidak. Tetapi ini berarti bila kita menghadapi masalah, kita menghadapi penderitaan, damai sejahtera Allah inilah yang membuat kita tetap tenang. Tidak emosional. Tidak putus asa, tidak panik. Karena itu saudara-saudaraku, bila kita kembali dari ibadah minggu, setelah kita menerima berkat-berkat ini, maka hati kita harus penuh dengan damai. Sehingga ketika kita pulang dari gereja,
Kita harus menjadi pembawa damai dimanapun, kapanpun, di keadaan apapun. Kita akan menjadi orang yang mudah mengampuni, akan menjadi bagian dari solusi dan tidak pernah menjadi pembuat masalah. Nah, ini pergumulan kita. Ada beberapa kali saya dengar, baru pulang dari gereja, dari gedung gereja, nyampe di parkiran. Rupanya mobilnya atau sepeda motornya bersenggolan dengan orang lain. Atau adalah masalah sedikit di sana. Mereka hampir berantem di sana. Wah, itu bukan datang ke gereja namanya. Dan mereka tidak menerima berkat itu. Saudara-saudara, orang yang pulang dari gereja setelah menerima berkat ini, dia wajib menjadi pembawa damai sejahtera. Saudara-saudaraku, itulah berkat Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada kita melalui para hambanya di gereja kita masing-masing. Dan berkat ini meyakinkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tidak pernah berjalan sendirian, tetapi kita selalu di bawah penyertaan dan di bawah pemeliharaan Tuhan. Itulah yang memberi kita kepastian di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Dan minggu kita hari ini bernama Minggu Eksaudi. Diambil dari Mazmur 27 ayat 7. Mengatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Audi Domine Exaudi me. Inilah minggu terakhir sebelum Minggu Pentakosta. Dan minggu ini sering disebut sebagai Minggu Yatim Piatu. Mengapa? Karena Yesus sudah bangkit. Padahal, Yesus sudah naik ke surga. Padahal Roh Kudus belum turun. Sehingga orang percaya berada di dunia sepertinya tidak punya ayah ibu. Mereka seperti anak yatim piatu. Tetapi firman ini di Minggu Eksaudi ini kita diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu berkenan kepada kita. Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Dan Tuhan selalu bekerja, bertindak, melakukan kebaikan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Sekarang tugas kita adalah mengajarkan berkat ini kepada keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita. Semua orang tua harus yakin, harus percaya akan berkat Tuhan ini. Sesudah itulah mereka bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan mengajarkan itu bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan tindakan. Yaitu dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar telah dan akan memberkati kita. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami bersuka cita karena kami diyakinkan berkat-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Karena Engkau selalu ada untuk kami di semua keadaan. Kami selalu ada di depan mata-Mu. Dan Engkau selalu berkenan dan bertindak mendatangkan kebaikan bagi kami dengan cara-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, itulah pegangan kami menjalani kehidupan kami ke depan. Sehingga kami akan tetap kuat menghadapi segala keadaan. Terutama dalam tugas pelayanan kami di Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini. Tuhan akan memberkati sehingga semua pelayanan yayasan ini berhasil membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah semua umat-Mu, juga para hamba-Mu. Berkati jugalah penduduk bangsa kami, agar tetap bersatu dan saling menghormati. Berkati para pemimpin kami, sehingga mampu mendatangkan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi bangsa ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hamwa kadongan noaik tapasahat mapiliata huhut mamarede hita sian bukwed de HKBP nomor 700 onom ayat sada sahatu ayat 2.
jongjong mahita saluhutna. Tondong nang ale-ale palason rohaki alai nauli boyau anak mi jaloma uji aki Yesus maluai boyau bongo tu surgoi mari dahasangaponi. Tatangya koma piliata. Ali di bata manami na di banwa gijang. Hodo haroroan sa luhut silehon-lehon na rin gadohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mituhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uwap na hutsus di julo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaw mo dito nga tongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todi. Asala putadahami gudang ni silehon-lehom mituhami. Asalam girgir hami madok mauliat Tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanamin adi banua gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tu todim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.